Eh, selama ini yang pengetahuan kami laki-laki soal kehamilan ini, program dari petugas kesehatan itu hanya melulu ditekankan pada perempuan. Sepertinya kami laki-laki juga merasa malu juga sebetulnya itu. Karena yang namanya hamil ini kan pasti ada laki-laki, ada peran perempuannya juga. Tapi kenapa yang ditekankan ini selalu perempuannya? Apakah ada semacam kelas bapak menghamil atau apa begitu? Kan ada kan cuma kelas ibu hamil. Mungkin itu lebih sedikit membantu juga mencegah. Karena yang saya tahu di masyarakat penekanannya mencegahnya mungkin hanya KB, tapi ada kendalanya juga. Ada yang harus lepas KB karena alasan lain-lain lah, ada yang berat badan dan lainnya. Coba kalau sekali-sekali kita rubah strateginya, kita melakukan pendekatan ke laki-lakinya. Mungkin cara bagaimana teknik seksual supaya tidak hamil, atau seksualnya kapan kita harus mencabut penis dari kelamin, waktunya apa. Saya yakin itu mungkin berhasil ibu pencegahannya. Karena yang saya tahu ini kan cuma ibu saja tiap hari. Jadi kami laki-laki juga merasa tidak dihargai atau bagaimana. Jadi pertanyaan saya, apakah ada program-program untuk laki-laki, ada atau tidak? Terus yang kedua terkait dengan hasil pemeriksaan USG, karena tidak bisa dipungkiri kalau kehamilan ini kan banyak terjadi di luar perkawinan. Jadi kalau yang ibu sampaikan materi di ruang ini mungkin tidak masalah, karena kami semua sudah mau nikah. Tapi banyak yang terjadi kan hamil di luar nikah. Akhirnya pembuktiannya itu larinya ke USG untuk menentukan siapa nama bapaknya, apakah si A atau si B. Itu kan banyak kejadiannya seperti itu, Ibu. Apakah hasil USG ini untuk menafsir umur kehamilannya itu pasti atau tidak? Apakah hasil USG-nya 6 bulan, apakah betul 6 bulan dia hamil? Itu seperti apa hasil USG-nya? Kemudian apakah dari hasil USG ini serta-merta ini mungkin dari pihak kesehatan bisa memvonis, oh bapaknya ini. Karena sepengetahuan saya untuk membuktikan ayah biologisnya itu nanti ada pembuktiannya di pengadilan, tidak melalui hasil USG ini. Tapi jadi pertanyaannya, apakah hasil USG ini pasti atau hanya perkiraan saja? Mungkin dari saya sekian. Yang berikut kita kumpul dulu juga. Ini saya mau bertanya untuk kita ketahui bersama. Saya bertanya menyangkut siklus haid, menyambung dari teman tadi yang bertanya. Kalau misalkan ibu dengan siklus haid yang tidak teratur, kemungkinan dia bisa hamil. Tapi ketika ibu dengan siklus haid yang tidak teratur ini, dia hamil tanpa mengalami gejala kayak mual muntah yang spesifik yang lumrah dialami oleh ibu hamil. Bisakah ibu kasih syarat apa saja tanda perubahan di dalam diri ibu itu supaya jangan sampai dia datang, ibu saya tidak tahu kalau saya ini hamil karena haidnya saya tidak teratur. Apa saja atau yang bisa dialami ibu bisa merasakan selain dari haid ini kalau dianya lagi hamil, supaya bisa mengurangi K1 atau kehamilan melapor ke ibu bidannya di atas 3 bulan. Hanya itu saja, saya kembali. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oh berarti yang keempat itu langsung. Ya, kasih naik lagi. Ini karena termin terakhir biar 4 orang ibu ya. Naik. Ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berdasarkan penjelasan dari ibu pemateri pertama tadi tentang kehamilan dan mitos pola makanan yang beredar di masyarakat, yaitu larangan-larangan makanan tadi.
yang ingin saya tanyakan, mitos itu juga berlaku untuk ibu-ibu setelah setelah melahirkan atau nifas. Apakah setelah melahirkan itu ada larangan juga untuk makanan? Karena sering beredar di masyarakat tuh setelah melahirkan harus makan bubur dan air panas saja, tidak boleh makan ikan atau sayur-sayur yang keras karena masih ada luka di dalam rahim tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya tidak akan bertanya, tapi saya ini perlu menjelaskan sedikit karena dari tadi kebanyakan ibu-ibu. Jadi saya meminta ibu untuk menjelaskan ke bapak-bapak tentang kesehatan anak. Misalnya mengantar anak ke posyandu. Karena pengalaman saya di dusun saya di Belo, maaf ibu salah satu dari kader dari Belo, jadi saya mau ini. Karena kebanyakan pengalaman saya di dusun saya, kan sekarang kan ada program bulan ganjil dan bulan genap untuk mengantar anak ke posyandu. Karena bapak-bapak kami di Belo itu pada umumnya pada bandel semua ibu. Karena tiap kali kalau suruh mengantar anak ke posyandu, ada bahasa tua dari mereka bilang, kalau anak tani be, nanti ada yang tua anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami ini sih untuk mencari uang untuk mengantar anak. Jadi yang mengantar anak itu ibu-ibu. Jadi saya ingin ibu menjelaskan ke bapak-bapak bagaimana cara sekarang ini berbeda baru peduli anak. Mungkin kena penjelasan dari ibu, mungkin bapak-bapak bisa membuka mata. Terima kasih Bu. Baik, saya menjawab pertanyaan lanjutan dari teman-teman sekalian. Dari calonnya Ibu Meli. Yang pertama, programnya untuk bapak-bapak dalam mendukung kehamilan dan juga menekan angka kehamilan. Jadi sejauh ini kami dari Puskesmas, program yang kami unggulkan adalah KB. Yang menjadi kendala kami, peran bapak-bapak ini sangat minim. Yang kami harapkan adalah ketika kami menurunkan jadwal, ada kegiatan sosialisasi, itu yang datang lebih banyak ibu-ibu. Dan seperti saya sampaikan tadi, bapak-bapak tuh kalau mama-mama pulang dengar penyuluhan sampaikan ke mereka, mereka tidak percaya. Jadi peran bapak-bapak itu sebenarnya sudah mulai terbentuk saat kita menikah. Itu tuh peran bapak kita tuh sudah mulai muncul. Tetapi pada kenyataan yang kami lihat masih berat sebelah peran ibu-ibu yang paling menonjol. Memang bapak mencari nafkah, tetapi tolong perhatikan dengan keluarga. Jadi terkait untuk menekan angka kehamilan yang tinggi sehingga pergi posyandu tidak bawa anak 2-3, itu yang program yang paling unggul kami andalkan adalah program KB. Dan besok akan ada materi terkait KB, nanti dibawakan oleh Ibu Dokter, ya, reproduksi dan KB. Tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan memang KB itu bukan hanya perempuan saja, bapak-bapak juga ada. Cuman bapak-bapak ini tidak mau. Ibunya sudah hamil, sudah melahirkan, sudah menyusui. Ketika ber-KB juga bapak-bapak tidak mau ambil peran. Semuanya ibu-ibu semua yang ambil peran. Ada juga yang ibunya mau, tapi bapaknya tidak mau. Entah alasan apa di dalam pikiran bapak-bapak ini sehingga tidak mengizinkan istrinya untuk ikut KB. KB itu ada KB alamiah. Berkaitan dengan pertanyaan lanjutan bagaimana, kapan kami harus mengeluarkan penis? Terkait pertanyaan itu juga salah satu metode KB. Ada 2 metode KB yang tidak menggunakan alat. Yang pertama KB alamiah. Caranya adalah dengan apa? Menghitung masa subur, siklus menstruasi yang teratur. Ketika kita punya siklus menstruasi teratur setiap bulan, maka kita bisa tahu kapan
melancarkan masa suburnya kita. Sehingga tanpa menggunakan alat kontrasepsi, kita bisa ber-KB. Caranya apa? Berhubungan di luar masa subur. Tapi itu untuk yang haidnya teratur setiap bulan. Tidak dianjurkan untuk ibu-ibu yang punya suami pemabuk. Tidak. Ketika kita mabuk itu, istri ngomong ini juga suami sudah sepertinya berbeda dunia dengan kita itu. Jadi KB alamiah itu untuk ibu-ibu yang siklus haidnya teratur. Kemudian yang kedua, lanjut dari pertanyaan itu, senggama terputus. Jadi kita bisa berhubungan di saat kapanpun, tetapi ini kuncinya di laki-laki. Ketika hampir mencapai puncak, penisnya kalau dikeluarkan, orang istilah buang keluar tuh kan? Seperti itu. Kalau tidak mau pakai alat kontrasepsi, yang dianjurkan dua itu. Yang pertama, berhubungan di luar masa subur untuk yang siklus haidnya teratur. Yang kedua, senggama terputus. Jadi ketika kita hampir mencapai puncaknya, itu laki-laki harus keluarkan penisnya dari vaginanya perempuan. Tapi itu kuncinya adalah komunikasi antara pasangan. Kalau tidak mau pakai alat, bisa ya? Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua terkait USG. Saya jelaskan dulu, USG ini dia punya fungsinya beda-beda. Di usia 0 sampai 3 bulan fungsinya beda, usia 3 sampai 6 bulan, 4 sampai 6 bulan beda, 7 sampai 9 bulan fungsinya beda. Jadi kenapa ibu-ibu saat terlambat haid datang lapor ke kami, ini lupa-lupa ingat, kami langsung bilang pergi USG memang. Karena USG di umur kehamilan 0 sampai 3 bulan fungsinya adalah mencocokkan haid terakhir ibu. Jadi yang terkait kasusnya Ade tadi, kalau untuk kepolisian itu kami tidak punya mungkin regulasinya mereka berbeda dengan kami. Tetapi kalau kami di kesehatan, USG yang 0 sampai 3 bulan tujuannya adalah untuk mencocokkan haid terakhirnya ibu. Contohnya ibu bilang begini, saya haid terakhir bulan Oktober, tetapi tanggalnya berapa saya lupa ibu. Nah, di usia 0 sampai 3 bulan tujuan USG adalah itu, untuk menentukan apakah yang ibu lapor itu sama atau tidak. Kemudian kalau umur kehamilan sudah 4 sampai 6 bulan, tujuannya adalah melihat perkembangan janin di dalam rahim. Apakah organ-organnya sudah berkembang atau belum, sudah terbentuk atau belum. Jika sudah berkembang, sudah terbentuk, apakah normal atau tidak. Kemudian di USG trimester ketiga di 7 sampai 9 bulan, tujuannya apa? Lihat air ketubannya cukup atau tidak, posisi janinnya kepala di bawah atau dia tidur melintang, ada lilitan tali pusat atau tidak, ibu nanti bisa melahirkan normal atau tidak. Itu di USG trimester ketiga. Jadi kalau yang kasus kepolisian seperti itu, biasanya pembuktian itu melalui USG, kita hanya menentukan itu tadi di trimester pertama sampai trimester ketiga tujuannya beda-beda. Tetapi untuk menentukan ayah biologis, kalau dari kami USG itu tidak menjadi satu jaminan pasti. Dia hanya menentukan jenis kelamin saja. Kalau untuk menentukan ayah biologis itu ada satu lagi pemeriksaan DNA. Sekalipun masih hamil, kita bisa ambil cairan ketubannya, periksa gennya ayah sudah terdapat di dalam situ. Tetapi entahlah di sini di Flores Timur ini belum ada pemeriksaan seperti itu. Ada mungkin sudah di kota-kota besar. Kita di sini belum ada. Jadi seperti itu Noe. Jadi USG itu dia tidak menentukan ayah biologis dan peran bapak-bapak tadi. Sebenarnya kelas ibu hamil itu setelah ibu hamil ada kegiatan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu yang diharapkan adalah bapak-bapak juga hadir. Karena apa? Di sana kami ajarkan bagaimana bapak-bapak menghadapi tanda-tanda persalinan, bagaimana mendampingi ibu di saat persalinan.
Tetapi selama ini yang hadir hanya ibu-ibu. Jadi seperti harapan yang tadi saya sampaikan, mulai sekarang keluar dari ruangan ini ke depannya mulai memainkan peran sebagai bapak siaga. Siaga dalam segala hal, terutama yang kesehatan. Bisa, nih? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Meli, ada wanita yang siklus haidnya tidak teratur tetapi bisa hamil. Tanda-tanda pastinya seperti apa sehingga ketika dia datang jangan ada jawaban, ibu saya tidak tahu kalau saya hamil. Tanda-tanda pasti hamil. Yang pertama, hasil tesnya positif. Hasil tes positif. Ketika siklus haid kita tidak teratur, tetapi sudah mengalami terapi dengan dokter, pasti ada suatu masa siklus haid kita itu dia akan, walaupun tanggalnya tidak tetap, tetapi setiap bulan pasti datang, tapi tidak tetap tanggalnya. Kemudian dia berhenti. Biasanya seperti itu terjadi pada orang-orang yang haidnya tidak teratur. Kemudian tiba-tiba minum obat dari dokter, haidnya menjadi teratur 1-2 bulan. Kemudian dia kembali lagi, kan obat sudah habis, dia kembali lagi ke siklus yang lama. Dan pribadi itu menganggap, oh ini saya punya siklus memang seperti ini, jadi pasti sudah kembali lagi seperti dulu, 2-3 bulan baru haid. Tetapi tidak. Jadi tanda pasti hamil itu, ada ibu yang mengalami mual muntah, tetapi tidak semua perempuan yang hamil mengalami tanda itu. Tanda pasti hamil adalah dengan pemeriksaan tes PEG. Jadi tes kehamilannya. Jadi dianjurkan bagi yang sekalipun haidnya tidak teratur, tetapi melakukan hubungan seksual ketika terlambat haid, hal-hal itu pun menjadi pertimbangan. Sekalipun belum menikah, haidnya juga tidak teratur, tetapi pernah melakukan hubungan seksual, tidak haid pun menjadi pertimbangan. Beli tes PEG, tes. Kemudian dengan pemeriksaan USG. Ketika kita hamil itu akan terjadi banyak perubahan di dalam kita punya badan diri kan. Kita punya rahim mulai ada isi. Itu juga akan ada rasa berbeda di dalam diri ibu. Kita punya payudara juga dengan serta-merta akan mulai berproduksi. Kita punya panggul perempuan kalau perempuan, kita punya panggul juga mulai melebar. Oleh sebab itu, tanda-tanda pasti hamil ini sebenarnya sudah ada, tetapi karena minimnya pengetahuan ibu-ibu atau calon ibu yang membuat mereka menjadi menganggap bahwa ini barang biasa saja, oh ini tidak hamil. Jadi tanda pasti hamil adalah tadi tes PEG-nya positif disertai dengan penunjangnya dari USG dan tanda-tanda lain. Payudaranya mulai membesar, panggulnya mulai melebar. Biasa juga dengan mual muntah. Semua ibu itu mual muntah, tingkat mual muntahnya beda-beda, tetapi sedikit pasti ada. Seperti itu teman-teman. Jadi siklus haidnya 2-3 bulan, tetapi kalau aktif berhubungan itu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian ada Meli bisa yang dari pertanyaan terkait mitos makanan selama masa hamil dan setelah masa pasca melahirkan atau nifas. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mitos terkait pantangan makanan itu tidak ada, terkecuali makanan-makanan yang membuat ibu alergi. Contoh, ibu kalau makan ikan kering alergi, badan gatal-gatal, itu berarti ibu harus pantang itu selama masa kehamilan bahkan seterusnya. Tetapi jika tidak ada alergi, maka tidak ada pantangan sama sekali.
hamil itu seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita butuh 5-6 porsi. Ketika hanya nasi dengan air panas, kita punya nutrisinya apa? Untuk anaknya apa? Karbohidrat toh. Sedangkan kita butuh vitamin, mineral, protein. Tapi kalau hanya nasi itu hanya karbohidrat saja. Karbohidrat itu fungsinya apa? Untuk kita punya otot kita. Tapi kita punya otak lain-lainnya tidak berkembang. Jadi tidak ada mitos seperti itu. Hamil semua makanan bebas dimakan kecuali yang alergi. Begitupun dengan kalau sebelum hamil ada obat-obat tertentu yang membuat alergi, tolong disampaikan ke bidan. Setelah melahirkan juga tidak ada pantangan makanan. Justru ikan, telur, makanan-makanan laut yang menurut orang tua itu pantang, justru itu adalah sumber terbaik untuk proses pemulihan kita. Apalagi ibu-ibu yang operasi, melahirkan dengan operasi, protein itu sangat dibutuhkan untuk membantu percepatan pemulihan. Jadi pulang dari sini tidak ada lagi yang bilang pantang ikan, pantang telur setelah melahirkan hanya makan nasi dengan air panas saja, tidak boleh lagi. Ibu Elin bisa toh? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut terkait peran bapak-bapak untuk anak. Jadi ini saya langsung menjawab saja. Di Welo itu saya acungi jempol karena itu program dari Puskesmas Lowolema, bulan ganjil, bulan genap. Itu ibu bulan ganjil itu bapak atau ibu ya? Bulan ganjil bapak yang antar anak posyandu, bulan genap ibu yang antar posyandu, dan mereka sudah sepakat. Kita punya di sini Perdes Kiblat belum ada. Kalau Perdes Kiblat sudah ada, dia mengatur semuanya terkait kesehatan di dalam situ. Dan Perdes Kiblat itu dia punya kekuatan hukum yang tidak, kalau kita melanggar ada sanksinya. Ini wacana yang seperti yang inovasi dari Puskesmas Lowolema itu kami sudah mencoba untuk buat supaya bapak-bapak mengambil peran. Tetapi kembali lagi kita punya pribadi masyarakat di sini masih menganggap bahwa anak adalah kewajiban ibu. Belum memaknai tanggung jawabnya sepenuhnya. Jadi setelah dari ini, setelah mendengar inovasi atau terobosan dari Lowolema punya, kita bisa ambil itu hal baik yang untuk membangun kita. Karena apa? Kalau hanya mama saja berarti pulang anaknya hari ini timbang seharusnya naik 3 ons atau naik 4 ons, tetapi kenyataannya naik hanya 2 ons. Terus ibunya mendapat konseling gizi, oh pulang anak harus makan ini. Pulang minta uang ke bapak tidak kasihkan apa, bapak tidak percaya kalau anaknya ini naik 2 ons, itu tidak naik. Kami punya kategori tersendiri, umur sekian, setiap bulan dia harus naik berapa ons. Contoh, umur 2 bulan dia harus naik 9 ons. Ketika dia naik 8 ons, itu juga masuk kategori tidak naik berat badan. Jadi kenaikan berat badan itu sesuai umur, sesuai standar. Jadi di masyarakat bilang, saya punya anak berat naik le, padahalnya naik tapi tidak sesuai standar. Itu dipahami bersama ya. Jadi terobosan baik dari ibu siapa? Dari Welo ini, kedepannya bapak-bapak ambil inisiatif untuk penuhi tanggung jawab sebagai bapak-bapak. Mulai dari hal kecil, pergi antar anak posyandu. Riang Kemie saya tidak tahu, tapi Lowuhala itu ada satu bapak setiap bulan dia yang antar anaknya pergi posyandu. Hanya satu itu saja, karena istrinya pergi kerja jadi dia yang antar.
Jadi bapak-bapak sekarang ambil peran supaya mulai dari hal kecil antar anak pergi posyandu. Masih banyak lagi yang butuh peran bapak-bapak. Tetapi yang kami harapkan adalah membangun kesadaran dari bapak-bapak menjadi suami siaga. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, mari berikan aplaus untuk ibu narasumber kita. Banyak hal yang